kembali bersama saya Romo Matis, tentu di Fransiskus 67 Ribuan Yes. Kali ini saya bersama dengan seorang Fransiskan muda yang bertugas di Keuskupan Ruteng, tepatnya di Paroki Santo Fransiskus Asisi Karot. Dan hari ini adalah hari Jumat Agung. Ada sesuatu yang unik di perayaan Jumat Agung, teristimewa ibadat pagi hari ya. Pagi ini beberapa paroki, tepatnya 7 paroki yang ada di perkotaan di Keuskupan Ruteng ini mengadakan Jumat pagi atau Jumat ini bersama. Dan saya sekarang bersama dengan salah seorang romo yang juga bertugas di wilayah Kota Ruteng, tepatnya seperti saya katakan tadi di Paroki Santo Fransiskus Karot. Beliau adalah Romo Rupertus Erwin Hormat. Apa kabar Romo? Baik, betul. Baik. Sehat ya. Ya. Aduh, kelihatan senyum Romo ini muda dan kemudian sehat. Romo, tadi kita bicara tentang hari ini kan hari Jumat Agung ya. Dan pagi hari ada sesuatu yang unik ya, yang mungkin berbeda dengan keuskupan atau wilayah-wilayah lainnya. Tadi pagi hari mulai dari jam 5:30 atau jam 6 sudah berjalan. Kira-kira apa yang menjadi kebijakan keuskupan dan sekaligus dari 7 paroki ini tentang perayaan bersama ini? Baik, berkaitan dengan perayaan Jumat Agung ini, sejak tahun lalu khususnya mulai dicanangkan supaya secara rutin dicanangkan perayaan Jumat Agung bersama dan dihayati sebagai suatu Jumat Agung hening. Lalu 7 paroki dalam kota bersepakat untuk membuat ibadat bersama, antara lain mulai dengan tadi pagi seperti ibadat lamentasi, lalu kemudian dilanjutkan dengan ibadat jalan salib atau yang dipentaskan melalui tablo, lalu dari lapangan Montarua tadi berarah menuju ke paroki masing-masing. Jadi untuk Jumat Agung hening ini, Keuskupan menghimbau kepada seluruh umat di Keuskupan Ruteng agar benar-benar menghayati dan juga mendalami peristiwa yang dirayakan hari ini oleh Gereja Katolik, yaitu wafat Yesus Kristus. Suatu peristiwa yang mengajak umat Katolik untuk kemudian mengalami kasih Allah, dan dalam keheningan itu kita merayakan peristiwa Jumat Agung ini. Jadi sebenarnya Keuskupan Ruteng menghimbau seluruh umat di wilayah Keuskupan untuk menghayati Jumat Agung itu sebagai Jumat Agung ini. Lalu kemudian 7 paroki dalam kota bersepakat sejak tahun lalu itu bersepakat agar Jumat Agung itu dirayakan bersama, mulai dari pagi, khususnya pagi itu ibadat lamentasi dengan jalan salib bersama dari Montarua menuju ke paroki masing-masing. Seperti itu gambaran tentang Jumat Agung. Tadi berarti dikatakan Jumat Agung itu di pagi hari Jumat hening ya? Iya, Jumat hening. Dari jam heningnya itu dari jam 6 pagi nanti sampai sore jam 6 sore. Hening, dan diharapkan setiap semua umat yang ada di wilayah Keuskupan Ruteng dan khususnya di wilayah paroki-paroki 7 paroki dalam kota ini tidak membuat suatu kesibukan atau aktivitas, terutama musik, lalu kemudian kendaraan, dan lain kecuali hal-hal yang mungkin antara lain orang sakit ataupun orang meninggal. Ada kemiripan dengan saudara-saudara kita yang bernama Ibu ya, yang ada di Pulau Bali. Mereka kalau hari raya nyepi betulan ya. Artinya tanpa lampu, tanpa kegiatan mesin segala macam ya. Apakah kegiatan-kegiatan yang diperkenankan atau yang tidak diperkenankan di masa Jumat ini apa saja Romo? Tadi Romo sudah katakan beberapa ya. Tidak boleh berkendara. Kemudian apa lagi? Musik ya, dan juga aktivitas-aktivitas lain, khususnya mobilisasi umat ya, khususnya sehingga umat pertama-tama ikut ambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan selama Jumat Agung dari pagi sampai nanti akan ikut ibadat Jumat Agung bersama di paroki masing-masing. Dan toko-toko di Kota Ruteng itu ditutup, dan juga kios-kios yang ada di wilayah paroki 7 paroki itu juga kita himbau untuk ditutup. Tutup ya.
dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau tadi wilayah paroki Karot umatnya berjalan kaki loh, Jalan kaki dari kita jam 5 ada umat sudah yang jalan masih dingin ya. masih dingin sekali. Dingin sekali. Tapi saya melihat apa ya, spirit dan animo umat itu begitu kuat ya. Begitu kuat karena ini sudah tahun kedua mungkin. Tahun kedua ya. Jika tahun lalu kita sosialisasinya yang cukup masif untuk ke umat, lalu setiap perayaan Ekaristi itu diumumkan agar mengikuti ibadat lamentasi dan juga tablo di Montarua, lalu kemudian jalan salib ke paroki kita, lalu kemudian juga berkaitan dengan Jumatan ini di tahun kedua, sehingga situasi tadi pagi juga kita lihat umat hampir tidak ada kita menemukan kendaraan yang bebas selama prosesi berlangsung. Tadi memang saya bersama dengan umat jam 6 ya. Jam 6 itu sudah mulai berjalan ya. Jam 6 lewat jalan, lalu kemudian sampai di lapangan Montarua tadi sudah banyak orang dan dress-code itu banyak merah. Iya. Apakah warna liturgi atau bagaimana? Jadi memang sejak tahun lalu juga itu dihimbau agar Jumat Agung secara liturgis itu warnanya merah. Merah. Jadi umat juga diharapkan untuk mengikuti warna liturgis. Kalau tahun-tahun sebelumnya kebanyakan warna hitam. Warna hitam. Memang juga melambangkan keterbukaan, kesediaan Jumat Agung. Tetapi sejak tahun lalu karena dalam penanggalan dan juga kalender liturgi, karena secara liturgis kita merayakan Jumat Agung itu warna merah, maka umat juga kita harapkan supaya juga menyesuaikan dress code atau pakaian itu dengan pakaian liturgis. Kira-kira apa kesan yang Romo tangkap, yang Romo dengar dari umat ya? Kan ini tahun kedua kegiatan Jumat Kuning ya. Dimulai di pagi hari, semua orang diminta, diharapkan untuk usaha dan ibadat lamentasi, kemudian berjalan salib dari lapangan Montarua ke paroki masing-masing. Ada kurang lebih sekitar 5 menit ya perjalanan kaki ya dari paroki Karot ini menuju ke Montarua ya. Tadi kalau kita jalan salibnya dari Montarua kembali ke Karot itu bisa sekitar 1 jam lebih ya. Hampir 2 jam. Apa yang Romo tangkap, Romo dengar kesan mereka ya tentang sebuah tradisi yang disampaikan ke umat untuk menghayati Jumat Agung sebagai Jumatan Minggu ya Romo ya. Baik, dalam ini yang kedua, sekali lagi ini yang kedua yang kita buat bersama 7 paroki dalam kota, dan dalam evaluasi maupun juga dalam diskusi dan juga pembicaraan bagaimana kesan umat selama proses Jumat Agung berlangsung di Jumat Agung ini. Pertama, paling tidak umat diingatkan akan misteri atau akan perayaan yang kita rayakan hari ini, di mana kita boleh merayakan wafat Kristus. Jadi dalam pembicaraan dengan umat, sesuatu yang sebenarnya sangat mengakar juga dalam budaya Manggarai, di mana ketika sesama orang Manggarai kalau misalnya ada yang meninggal, rasa kedukaan itu ditunjukkan dengan tidak adanya aktivitas atau pekerjaan entah ke kebun ataupun mobilitas kendaraan dan lain-lain. Kalau orang Manggarai, makanya hal ini juga kemudian bisa ditepati karena orang Manggarai sendiri sudah terbiasa festival seperti itu mereka ini. Kemudian kita angkat budaya ini untuk juga masuk sebagai salah satu cara kita menghayati misteri wafat Kristus yang kita rayakan hari Jumat Agung. Sehingga pertama mengajak umat kita untuk ambil bagian secara penuh dalam mengikuti rangkaian dan juga perayaan. Lalu kemudian kesan yang lain untuk umat sedikit sangat terbantu untuk mendalami dan menghayati misteri perayaan hari ini, perayaan wafat Kristus, khususnya dalam prosesi tablo atau jalan salib hidup yang kita bawakan oleh teman-teman OMK dari paroki Karot. Hingga umat dengan mengikuti itu paling tidak dia merasa benar-benar mendalami dan juga menghayati akan peristiwa yang dijalani atau menimpa Yesus sekian tahun yang lalu. Artinya praktek Jumatan dengan kedukaan itu sebenarnya sudah menjadi sebuah tradisi ya untuk budaya Manggarai, kultur berkaitan dengan pengalaman kematian. Itu seluruh warga
masyarakat yang terkait dalam hubungan relasi tadi berhenti dari kegiatan yang ada ya, tidak berkebun, tidak berjalan jalan kemana-mana, tetap mendampingi orang yang berduka dengan tanda solidaritas yang berempati bersama orang yang berduka begitu ya. Kalau ini kan yang kita kedukaan dengan orang yang lebih besar dari kita ya, Tuhan kita sendiri ya. Dan mereka bisa masuk Roh dalam momen-momen keheningan itu Roh. Iya, paling tidak kita baik tahun lalu maupun tahun ini dengan melihat situasi yang ada mulai dari pagi malam sampai dengan siang ini, diharapkan juga nanti sampai sore umat bisa mengikuti seluruh himbauan untuk tetap menjaga keheningan selama Jumat Agung ini sampai nanti setelah ibadah Jumat Agung sampai jam 6 sore ya. Sehingga di perkotaan itu tidak ada topik yang buka, tidak ada kendaraan yang lewat ya, kecuali ambulans untuk kesehatan ya, ataupun ada peristiwa-peristiwa yang penting sekali ya, misalnya kedukaan semacam itu ya, itu masih diperkenankan. Apakah kebijakan itu juga bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat gitu? Waktu dicanangkan sejak tahun lalu, baik dan juga tahun ini kita juga mengundang pihak pemerintah untuk mendukung seluruh kegiatan ini, dan yang selain untuk mengimbau kepada masyarakat, juga pihak pemerintah memberikan izin juga untuk menggunakan lapangan atas lapangan kelatan itu sebagai titik kumpul bagi seluruh umat di dalam kota ini untuk melakukan ibadah lamentasi dan juga memulai kegiatan tabur atau jalan salib. Saya kira itu bentuk dukungan dari pemerintah tempat untuk umat Katolik yang merayakan Jumat Agung. Tadi kan mau katakan kalau reaksi atau tanggapan dari umat itu positif ya, dan mereka merasa terbantu untuk menghayati atau untuk masuk dalam peristiwa Yesus Kristus, peristiwa penderitaannya ya. Kalau di antara para romo yang bertugas di wilayah Keuskupan Utrecht itu bagaimana dengan adanya kebijakan Jumatan ini Romo? Tentu ini kesepakatan bersama terutama oleh perangkat pastoral, mulai dari para pastor paroki, juga pikir, dan kemudian juga paroki pastor-pastor yang ada di wilayah lembaga-lembaga, terutama pastor-pastor yang berkarya di lembaga-lembaga yang ada di wilayah Kota Utrecht, dan buat bersama-sama membuat kesepakatan, dan juga mereka sangat mendukung kegiatan ini, kegiatan Jumat ini. Karena memang kalau kita boleh mengatakan di wilayah Kota Utrecht ini umat Katolik masih cukup mayoritas, sehingga memang mayoritas itu juga untuk mendukung kegiatan Jumatan ini. Kemudian juga kita lihat teman-teman atau saudara-saudara kita tadi yang Muslim juga tadi ada yang mengikuti. Iya, saya kenal tadi Romo. Tadi kan Romo di bagian depan ya, bersama antar di lapangan Motarua itu ya, di lapangan yang segi 4 itu. Di bagian depan itu para romo, kemudian juga ada umat yang disayapkan kiri dan kemudian halaman. Tapi di belakang itu saya memperhatikan ada sejumlah anak Muslim, dan kemudian mereka berbaris ya dengan memakai jilbab, dan kemudian yang laki-laki juga ada. Bagi saya sebuah pemandangan yang unik menurut saya. Dan Romo juga lihat itu ya, saya lihat. Dan itu kehadiran mereka itu bukan hanya tadi ya, tapi tahun lalu mereka hadir ya. Mungkin juga tahun-tahun sebelumnya juga pernah dibuat tahun-tahun sebelumnya, tapi saya mengikuti sejak tahun lalu mereka hadir, dan cukup banyak tahun lalu yang hadir saudara-saudari kita yang Muslim, dan itu mereka berasal dari wilayah secara teritorial, mereka masuk di wilayah paroki Kumba itu mereka berasal dari Man yang ada di sana. Madrasah negeri tadi sebagai bentuk dukungan mereka terhadap kita, juga sebagai bentuk suatu toleransi dalam kehidupan umat beragama, khususnya di wilayah Kota Utrecht. Mereka juga turut ambil bagian untuk mengikuti prosesi dan juga menciptakan bersama-sama Jumatan ini. Artinya mereka terlibat juga untuk menciptakan suasana kita ya. Dari saudara-saudara kita yang non-Kristen, non-Katolik itu juga berupaya untuk menyesuaikan. Artinya tidak ada kegiatan, aktivitas yang di perkotaan tadi ya, tidak ada kendaraan yang lewat, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat menimbulkan suara keras tadi ya, ribut dan kebisingan itu ya. Romo melihat sesuatu yang
sudah terbangun sebenarnya Ya. satu dialog kehidupan dalam kebersamaan tadi ya. Dan karena memang juga dalam baik tahun lalu maupun juga tahun ini dalam persiapan kita juga selalu koordinasi dengan mereka dengan tokoh-tokoh agama yang ada di seputar kota, sehingga memang ini sebagai bentuk dukungan mereka juga mereka bersama-sama menciptakan Jumat Hening ini. Lalu kemudian bahkan ada yang berpartisipasi dalam seluruh kegiatan tadi di Motarua maupun juga ketika berada ke paroki masing-masing. Dan mereka ikut serta ya? Ya, ikut serta dalam rombongan. Mereka ke arah paroki Kumba. Paroki Kumba ya. Bahkan tahun lalu mereka ambil bagian dalam kepanitiaan. Karena yang panitia tahun lalu itu dari sebagai apa biasanya? Biasanya mereka di bagian untuk membantu mengarahkan umat. Dan ikut rapat juga ya dalam panitia gitu. Mereka juga sempat diundang. Ini ya. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dan saya melihat ini sesuatu yang unik gitu ya di Jumat Agung. Saudara-saudara kita yang non Kristen, non Katolik itu hadir juga bersama-sama di situ ya. Romo tadi kan ada setelah selesai dari Motarua berjalan dengan jalan salib ya, jalan salib yang hidup ya. Itu ditampilkan oleh OMK orang muda Katolik Paroki Karat ya. Kira-kira apa yang berkesan menurut Romo ya dari peristiwa jalan salib hidup tadi ya, tampilan-tampilan yang nyata tentang penderitaan Kristus ya, yang mereka peragakan, praktekkan begitu ya. Itu saya perhatikan anak-anak muda ya. Nah, sejauh mana kira-kira Romo melihat keterlibatan anak-anak muda ya dalam mensukseskan yang namanya Jumat Hening ini dalam kegiatan seperti itu, bagi mereka itu bagaimana kesan Romo? Baik, memang ini kita dalam merencanakan program kegiatan Jumat Hening ini kemarin kita merangkul atau mengajak teman-teman OMK untuk mengisi khususnya di bagian jalan salib hidupnya, atau mereka tahun lalu juga berhasil menjalankan ini, kemudian juga tahun ini yang juga boleh dibilang tadi sampai selesai itu tadi semuanya lancar. Lalu kemudian selama proses persiapan selama ini banyak orang muda yang kemudian hadir dan juga turut ambil bagian dan juga terlibat dalam seluruh prosesi, terutama dalam kegiatan tabur tadi. Jadi seluruh kegiatan tabur tadi itu dijalankan oleh teman-teman OMK dari Paroki Karat pemerannya, lalu kemudian juga yang bagian keamanan dan lain-lain itu kebanyakan tadi dan bersama dengan panitia Paskah dengan OMK. Lalu kemudian juga dengan kegiatan ini kita harapkan juga teman-teman muda punya pertama tentu saja mereka benar-benar menghayati misteri penderitaan dan wafat Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini. Lalu kemudian juga ini salah satu bentuk partisipasi mereka. Mereka memberikan kreativitas mereka mewarnai kehidupan iman umat di paroki ini dengan cara mereka sebagai orang muda. Romo terlibat langsung dengan orang muda paroki Karat ya? Ya, kebetulan sebagai pastor rekan di paroki, salah satu tugasnya itu adalah sebagai moderator orang muda Katolik, baik dalam SK Keuskupan maupun juga ya kita sebagai imam-imam atau saudara-saudara yang berkarya OFM yang berkarya di Keuskupan Ruteng. Biasanya kita membentuk tim pastoral. Tim pastoral itu diisi oleh saudara-saudara yang pastorkan maupun juga yang ada di lembaga, untuk salah satunya untuk menjadi moderator atau mengkoordinir kegiatan-kegiatan OMK di masing-masing paroki. Sehingga memang selama ini saya berusaha untuk berjalan bersama teman-teman muda yang ada di paroki Karat ini. Kalau saya perhatikan tadi keterlibatan mereka cukup banyak juga ya. Banyak ya. Anak-anak muda itu ya. Muda dan juga sebagian adalah sekali juga dari sekali di seminar yang tidak bertugas juga mereka terlibat. Sehingga Romo merasa bahwa kehadiran orang-orang muda Katolik di paroki ini itu merupakan sebuah kehadiran yang sebenarnya sebuah kehadiran yang berahmat ya. Dan Romo bisa mengarahkan dan mendampingi mereka ya. Selama ini juga bisa mengarahkan dan mendampingi mereka, berjalan bersama mereka yang menemani, hadir untuk menemani bersama mereka, menjadi teman dengan teman-teman. Mengalami kesulitan kan untuk bersama mereka? Ya, kesulitan karena
juga selain mendampingi mereka, juga kita juga harus mampu mengenal karakter mereka, lalu kemudian dunia mereka yang mungkin sudah sedikit berbeda dengan dunia kita, beda generasi. Tetapi dengan minimal dengan kehadiran bersama mereka, saya kira itu sudah suatu perhatian ya, juga besar untuk teman-teman OMK di paroki. Romo memberi perhatian kepada mereka untuk bersama-sama dengan Paling tidak minimal pertama itu melalui kehadiran bersama mereka, kemudian juga mendukung apa yang mereka rancang, apa yang mereka rencanakan. Jadi kegiatan tablo hari ini merupakan suatu kegiatan yang direncanakan oleh OMK sendiri. OMK sendiri yang direncanakan, lalu kemudian mereka sampaikan itu dalam pleno paroki ya. Artinya mereka itu juga cepat dan mau terlibat untuk dalam kegiatan-kegiatan seperti itu tadi ya. Dan itu juga mensukseskan tentang Jumat Hening tadi ya. Kalau bagi mereka itu Jumat Hening itu berarti ya diam ya, atau malah mereka ada yang buat kegiatan-kegiatannya. Memang diharapkan untuk paling tidak selain kenalan tadi itu, tetapi juga menciptakan keheningan seperti tadi dalam khotbah di Mutahura tadi Romo pikir tadi, juga untuk bisa menciptakan keheningan sepanjang hari ini. Kita merayakan Jumat Agung dalam keheningan ya. Luar biasa nih Romo kita mungkin ya, tetap semangat dan kemudian tetap semangat karena memang selalu bersama-sama dengan orang muda ya. Romo, pengalaman Romo sebagai seorang Fransiskan ini ya, melihat keterlibatan Romo sebagai orang muda yang juga kemudian tadi saya perhatikan Romo sangat dekat dengan orang muda tadi ya, mengajak mereka untuk terlibat dan mereka juga terlibat penuh banyak ya. Sebagai seorang Fransiskan, Romo mendapatkan kesan dan pengalaman apa ya yang sangat menguatkan Romo ya, sehingga Romo bisa tetap memberi semangat kepada mereka, menjadi api bagi mereka. Sebagai seorang Fransiskan, Romo melihat ini loh yang menjadi kekuatan saya gitu ya. Baik, betul. Paling tidak pertama bergabung dengan orang muda, kita juga menjadi muda. Lalu kemudian juga dari orang-orang muda, terutama orang-orang muda generasi sekarang, itu juga meskipun dunia kita cukup mungkin sedikit berbeda, tetapi mereka punya banyak kreativitas dalam dengan caranya tersendiri sebagai bentuk sumbangan baik dalam kehidupan gereja maupun juga dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan masyarakat. Kreativitas itu sebagai bentuk sumbangan yang paling berharga bagi dari mereka untuk kehidupan bersama. Maka saya juga belajar kreativitas itu dari teman-teman muda untuk juga sebagai cara saya untuk berpastoral di tengah umat di paroki ini, sebagai di tengah-tengah orang muda, mengikuti cara mereka bagaimana kreativitas itu, lalu kemudian juga belajar dari mereka untuk kemudian bisa melayani umat di paroki ini. Romo merasa sangat dikuatkan ketika kita diteguhkan bersama dengan ketika kita menemani atau berjalan bersama teman-teman muda di paroki ini. Dan Romo dikuatkan, diteguhkan dan tetap bahagia ya. Sangat bahagia. Sangat bahagia karena ada seorang muda. Bukan beban ya. Sangat bahagia ya. Oh, kelihatan guys dengan senyuman Romo Ervin ini yang merasa dekat dengan orang muda tetap bahagia. Itu memang kekhususan kalau kita bersama orang muda, meskipun usia kita sudah tambah tetapi tetap merasa muda karena semangatnya tadi ya. Bukan karena fisiknya tapi semangatnya itu yang lebih dominan gitu ya. Nah, kira-kira apa yang Romo bisa sampaikan pesan ya di perayaan Jumat Agung ini, Jumat Hening ini, bagi saudara-saudara kita yang juga berupaya untuk masuk dalam satu misteri atau peristiwa khusus untuk sampai pada pemahaman tentang Jumat Agung begitu Romo ya. Baik, khususnya bagi para penonton dan juga seluruh umat Katolik, hari ini kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan misteri penderitaan dan wafat Yesus Kristus, dan kita mengimani seluruh misteri yang dirayakan hari ini, penderitaan dan wafat Yesus sendiri adalah suatu bentuk kasih dari Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Maka dalam
Injil juga dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan kita merayakan kasih itu dalam pengorbanan Yesus hari ini. Maka diharapkan dengan merayakan Jumat Agung Hening hari ini, dengan merayakan misteri wafat dan penderitaan Yesus di salib hari ini, kita juga bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang ditawarkan kepada kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kemudian tentu kasih Allah yang ditawarkan kepada kita juga mengundang tanggapan kita, sehingga dengan merayakan ini, dengan merayakan Jumat Agung ini, kita juga diharapkan menanggapi tawaran kasih Allah itu dengan jalan pertobatan. Dan jalan pertobatan memulihkan kembali relasi kita dengan Allah maupun juga dengan sesama. Dan khususnya di wilayah Keuskupan Ruteng, jalan pertobatan itu bukan hanya soal relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama, tapi juga menempuh jalan pertobatan ekologis. Dan memang tahun ini kita canangkan sebagai tahun ekologi integral. Maka pertobatan itu bukan hanya soal relasi kita dengan Allah ataupun dengan sesama sebagaimana mungkin selama ini sering dihayati seperti itu, tapi dalam kerangka yang lebih luas kita melakukan suatu pertobatan secara ekologis, yaitu dengan merawat seluruh cinta. Dan saya kira ini juga tidak jauh sangat inspirasi juga oleh spirit yang dibariskan oleh Santo Fransiskus Asisi di dalam gereja sendiri. Itu yang bisa saya harapkan dalam perayaan Jumat Agung hari ini. Waduh, terima kasih Roma Ervin. Guys, menarik perbincangan kita dengan Roma Ervin ini, seorang Fransiskan muda yang masih terinspirasi betul dari spirit Bapak Fransiskus dari Asisi. Dan tema tahun ini memang pas dengan semangat Fransiskus ya, tema yang diusung oleh Keuskupan tentang ekologi integral ya. Jadi kalau kita mau bertobat, tidak hanya pertobatan terkait relasi dengan Tuhan dan sesama, tapi juga relasi dengan alam. Memperlakukan alam itu seperti kata Bonaventura, jejak di Allah ya. Nah, kita juga merasa bahwa alam itu adalah saudara kita, seperti Fransiskus mengatakan itu. Terima kasih sekali lagi Romo Ervin. Terima kasih. Dan para saudara, semoga kita semakin masuk dalam peristiwa khusus dalam Jumat ini dan Jumat Agung ini. Tuhan bantu kita semua. Waduh, terima kasih Romo Ervin.